Haleluya. Puji Tuhan, selamat sore, selamat kembali kita beribadah kepada Tuhan. Seperti pujian sebelum kita firman Tuhan sore hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Jadi kita mau pakai waktu atau anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sore hari ini untuk sama-sama kita belajar mengerti firman Tuhan, menikmati firman Tuhan. Ya, mungkin sore hari ini Bapak Ibu Saudara datang di tempat ini akan mendengarkan firman Tuhan yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan. Ya, tidak sesuai dengan keinginan kita secara pribadi. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, kita mau mendengarkan firman sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena di dalam 2 Timotius pasal 4 ya, itu keadaan manusia akhir zaman. Jadi di akhir zaman nanti banyak orang-orang yang mau mendengarkan firman, hanya firman Tuhan yang dia mau dengar, yang enak-enak saja tentang berkat, yang enak-enak saja, yang nyaman-nyaman saja di telinga, yang kecuali tentang mungkin aniaya, tentang peperangan, mereka nggak mau dengar. Ya, di akhir zaman orang-orang akan banyak dan mencari firman Tuhan sesuai dengan apa yang mereka ingin dengarkan. Tapi sore hari ini Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya kita semua membutuhkan firman Tuhan. Amin. Jadi setiap firman Tuhan yang dibagikan pasti kita butuhkan, walaupun tidak sesuai dengan keinginan. Jadi sore hari ini akan melanjutkan yang minggu lalu kita masih belajar tentang tanda-tanda akhir zaman. Ya, tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda sebelum Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Ya, sebelum Tuhan Yesus datang kali yang kedua itu ada tanda-tandanya. Dan kemarin kita sudah masuk dalam 7 materai. Nah, kita sudah bahas materai yang pertama dan materai yang kedua. Materai yang pertama kita sudah belajar kemarin, itu soal kedatangan Yesus kali yang pertama. Ya, bisa dibilang hujan awal di mana Roh Kudus dicurahkan. Ya, kisah para rasul pasal 2 di mana murid-murid Tuhan semua dipenuhkan oleh Roh Kudus pada waktu itu. Itu awal mulanya. Dan materai yang kedua kita sudah belajar kemarin tentang pembunuhan, peperangan dan kematian. Jadi kronologinya Bapak Ibu Saudara, setelah Roh Kudus dicurahkan, berita Injil, berita kebenaran disebarkan, bersamaan bermunculan juga dengan peperangan, pembunuhan, kematian, dan terus akan berlanjut sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Jadi peperangan, pembunuhan dan kematian itu akan terus berlanjut, ya, berjalan seiringan dengan pekerjaan Roh Kudus. Jadi selama gereja masih ada, selama masih ada yang berkhotbah, selama masih ada anak-anak Tuhan, selalu akan ada terjadi peperangan, pembunuhan, aniaya, kematian. Itu akan selalu ada. Ya, dan yang ketiga, hari ini kita mulai masuk yang ketiga. Saya akan bahas sampai yang kelima. Ya, yang ketiga kita sama-sama belajar materi yang ketiga. Kita buka di dalam Wahyu pasal 6 ayatnya yang kelima dan yang keenam. Wahyu pasal yang ke-5, pasal yang ke-6, pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Mungkin boleh dibantu saja dari multimedia ditekan next lagi, ya. Terus materi yang ketiga tentang kelaparan dan huru-hara. Kita baca dulu, boleh di next saja slide-nya. Di pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, perhatikan Bapak Ibu Saudara, saya bacakan. Dan ketika anak domba itu membuka materai
ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinan dan 3 cupak jelai sedinan, tetapi janganlah merusakkan minyak dan anggur itu. Nah, kita sudah baca, pernah saya bahas Bapak Ibu Saudara, akan terjadi kelaparan dan huru-hara. Ya, tadi kan kita sudah melihat yang kedua ada peperangan, pembunuhan dan kematian. Diikuti dengan yang ketiga, ya, di mana ada peperangan, di mana ada pembunuhan dan kematian, pasti akan terjadi krisis, di mana ada kelaparan dan huru-hara. Di mata yang ketiga ini, saya sudah pernah jelaskan Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud dengan secupak gandum sedina. Secupak itu kalau ukurannya kaleng susu kental manis, kurang lebih seperti itu. Secupak sedina, ya, ukurannya seperti itu. Dan kalau kita melihat, boleh di next lagi, boleh kita melihat di sini, kita lihat kuda hitam. Kuda hitam itu melambangkan kesusahan, kelam, ya, masa-masa kelam atau suram, dan kelaparan dan kematian. Sedangkan timbangan itu berbicara tentang aturan atau hukum dan ketidakadilan. Ya, kuda hitam dan penunggangnya membawa timbangan. Kenapa membawa timbangan? Gambarnya berat sebelah, tidak seimbang atau tidak sama rata. Di akhir zaman nanti Bapak Ibu Saudara, ketika tanda atau mantra ini dibuka, akan terjadi ketidakseimbangan atau ketidakadilan. Ya, dimana seperti yang kita tahu, ya, umat Tuhan dianiaya, umat Tuhan tidak melihat dunia baik-baik saja. Ya, banyak terjadi sesuatu yang timpang, keadilan timpang, ya, segala macam, semua timpang, tidak adil bagi kehidupan kita sebagai manusia. Dan di sini digambarkan juga seperti kuk. Bapak Ibu Saudara tahu kuk, ya, biasa kalau mungkin di sawah petani itu biasa kalau masih pakai kerbau atau mungkin pakai hewan untuk membajak sawah, itu kan di lehernya dipasangkan kuk, biasanya itu dua hewan, 2 binatang itu. Dan kalau saya belajar, ya, di sekolah kita sering digambarkan ini, ketika 2 hewan ini dipasangkan pengikat di lehernya, hewan yang satu ini pasti itu harus yang lebih kuat, atau ya, istilah gampangnya hewan yang sudah berpengalaman, ya, membajak sawah. Sedangkan yang satu ini pasti yang masih muda, yang masih belum terbiasa mungkin untuk membajak. Nah, disinilah kalau kita melihat ketidakseimbangan, yang satu kuat, yang satu lemah. Tapi kalau firman Tuhan kan ada yang mengatakan pikulah kuk. Itu yang Yesus katakan. Ya, kalau yang Yesus katakan itu maksudnya kita sebagai manusia yang lemah, manusia yang terbatas, harus berjalan bersama dengan Yesus. Yesus yang berpengalaman, Yesus yang lebih kuat, Yesus yang lebih sempurna, sehingga ketika kuk itu dipasang antara kita sebagai ciptaannya dengan Yesus yang menciptakan, Tuhan yang menciptakan kita berjalan berdampingan. Ketika kita lemah, ada Tuhan yang menguatkan. Nah, berbeda dengan ini, ketimpangan. Ya, jadi yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Makanya terjadi huru-hara, ya, akibat ketidakadilan, akibat ketimpangan. Ya, sehingga betapa sulitnya, ya, digambarkan gandum dan jelai. Gandum itu sering digambarkan dengan makanan orang kaya pada waktu itu, orang kaya. Sedangkan jelai itu makanan yang mungkin menengah ke bawah. Begitu susahnya, begitu sulitnya, karena mereka harus membeli secupak
secupak gandum, secupak jelai itu sedinar. Sedinar itu 1 hari upah pekerja. Jadi buruh. Boleh di next. Jadi buruh pada waktu itu digaji 1 dinar 1 hari. Bayangkan gaji 1 hari untuk membeli secupak gandum, secupak jelai. Kalau saya belajar dan saya cari-cari secupak itu ukurannya seberapa? Kurang lebih 0,9 sampai 1 liter. 0,9 sampai 1 liter. Dan pada waktu itu adalah jatah makan 1 orang dewasa 1 hari pada waktu itu. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara kalau dia punya 1 keluarga, suami istri dan anak-anak, harus butuh berapa dinar untuk membeli gandum, untuk membeli jelai. Sedangkan mereka dapat 1 dinar aja, mereka harus bekerja 1 hari. Ya, bayangkan kalau mereka harus memberi makan anggota keluarganya, mereka harus bekerja dulu 5 hari untuk jatah makan 1 hari. Betapa sulitnya ya, sehingga ada kelaparan dan huru-hara ya. Dan kalau kita melihat lagi firman Tuhan tadi bilang, janganlah rusakkan minyak dan anggur. Nah, kenapa di tengah-tengahnya kelaparan huru-hara, tapi firman Tuhan mengingatkan jangan rusakkan minyak dan anggur? Saya sudah pernah jelaskan ya, minyak berbicara soal urapan dari Tuhan, pengurapan dari Tuhan. Dan anggur itu berbicara soal sukacita, ya, kesukaan. Makanya firman Tuhan bilang, ketika kita nantinya akan ada dalam kelaparan, ada dalam huru-hara, firman Tuhan katakan jangan sampai kita kehilangan urapan dari Tuhan, dan jangan sampai kita kehilangan sukacita dari Tuhan. Karena kalau kita nggak ada sukacita dari Tuhan, nggak ada pengurapan dari Tuhan, bisa-bisa kita murtad, bisa-bisa kita lari dari Tuhan. Ketika ada kelaparan, ketika ada huru-hara, ada kerusuhan, ya semua bisa terjadi kalau kita tidak ada sukacita dari Tuhan dan pengurapan dari Tuhan. Dan Bapak Ibu kalau pernah dengar Mazmur 133, seperti minyak di atas kepala Harun, ya dikatakan seperti minyak di atas kepala Harun mengalir sampai ke janggut ya dan ke jubahnya. Ya, di ayat yang ketiga dikatakan seperti embun di gunung Hermon mengalir ke Sion. Nah, saya sudah pernah jelaskan gunung Hermon dan bukit Sion itu kurang lebih perjalanan 5 jam. Nah, sedangkan kalau embun malam hari paling cuma berapa lama langsung menjadi cair, tidak bertahan lama. Nah, ini menggambarkan ketika Bapak Ibu Saudara tetap menjaga minyak dan anggur, ya, menjaga pengurapan dari Tuhan, menjaga sukacita dari Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang mungkin kita tidak pernah pikirkan, yang kita tidak pernah lihat, itu akan mengalir, Bapak Ibu Saudara. Jadi tetap menjaga sukacita dari Tuhan, tetap menjaga urapan dari Tuhan. Pentingnya Bapak Ibu Saudara menjaga urapan dari Tuhan. Contohnya, Bapak Ibu Saudara pernah dengar kisah tentang Saul saat diurapi oleh Nabi Samuel pada waktu itu menjadi seorang raja. Diurapi dengan minyak. Artinya ya dia dinobatkan menjadi seorang pemimpin yang besar. Tapi kalau kita baca terus kisahnya, ketika dia kehilangan roh Tuhan, apa yang terjadi? Wah, kacau semua. Tidak ada roh Tuhan, tidak ada urapan Tuhan. Ya, ketika kita hilang roh Tuhan, hilang urapan dari Tuhan, kita mau pelayanan di gereja, mau kita bekerja, mau kita kemana-mana, pasti kacau. Pasti akan terjadi kekacauan karena kita tidak berjalan dalam
Ya, karena urapan itu berbicara juga soal tuntunan. Ketika kita diurapi oleh Tuhan, ya Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita. Makanya firman Tuhan katakan, ketika nanti kelaparan dan huru-hara, sekarang mungkin belum semua mengalaminya, tapi kalau kita mendengar berita-berita di negara-negara Afrika, ya atau mungkin di Indonesia lah, mungkin di Papua pedalaman, bagaimana anak-anak kelaparan, susahnya makan dan segala macam, itu belum semua. Tapi ketika materai ini dibuka dan digenapi Bapak Ibu Saudara, bukan hanya negara-negara tertentu atau daerah-daerah tertentu, tapi semua, satu bumi, satu isi dunia ini akan mengalami kelaparan dan huru-hara. Nah, sebab itu kita harus menjaga niat dan sukacita dari Tuhan. Ya, sekalipun kelaparan, sekalipun huru-hara, ya kita tidak akan susah karena ada sukacita dari Tuhan. Ya, firman Tuhan juga katakan, damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Oh, Bapak Ibu Saudara mungkin waktu kelaparan bisa pergi ke sana ke sini cari bantuan. Hanya sesaat Bapak Ibu Saudara bisa menolong dan bisa membantu. Hanya sesaat. Tapi kalau ada damai sejahtera yang dari Tuhan, mau berapa lama pun saudara akan menikmati sukacita yang dari Tuhan. Itu materai yang ketiga. Jadi yang pertama tadi tentang kedatangan Yesus yang pertama. Materai yang kedua berbicara soal peperangan, pembunuhan dan kematian. Materai yang ketiga yang tadi kita sudah baca itu berbicara soal kelaparan dan huru-hara. Ini tiga tanda yang akan terjadi sebelum Yesus datang yang kedua kali. Nah, kita masuk yang keempat. Kita masuk yang keempat di ayat yang ke-7 dan ke-8. Wahyu pasal 6 ayat ke-7 dan ke-8. Ini tentang penyakit sampar dan kematian. Penyakit sampar dan kematian. Saya bacakan di ayat yang ke-7. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberi kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Wah, semakin kacau Bapak Ibu Saudara. Ketika materai keempat dibuka, akan terjadi penyakit sampar dan kematian. Ya, kita baru berapa tahun lalu mengalami COVID-19. Ya, itu saja sudah kalah kabur Bapak Ibu Saudara ya. Itu kalah kabur. Nanti ya, ini yang dikatakan penyakit sampar dan kematian ini tidak hanya beberapa negara, ya, tapi semua. Tetapi semua Bapak Ibu Saudara, sehingga akan menimbulkan banyak lagi kematian. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah nonton film ya, film zombie. Ya, Bapak Ibu Saudara yang pernah lihat film zombie, bagaimana cerita, ya, ini cerita fiksi memang, tapi kita melihat bagaimana menjangkitnya penyakit itu sampai ada satu kota yang itu harus dimusnahkan karena supaya takut menyebar. Ya, firman Tuhan katakan nanti akan seperti itu, tapi bukan penyakit zombie ya, kita nggak tahu penyakit apa. Tapi yang jelas akan ada kematian akibat penyakit sampar ini Bapak Ibu Saudara. Ya, misalnya di Losari jadi zombie semua, misalnya jadi zombie semua. Wah, nanti pemerintah kota dari Cirebon, wah, bom aja Losari supaya nggak menyebar ke kota Cirebon. Bisa seperti itu. Akan dibinasakan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Makanya tadi dikatakan penunggangnya itu diberi kuasa, diberi kuasa untuk membunuh dengan
pedang, untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan dan sampah dan binatang-binatang buas di bumi. Bahkan penunggangnya diberi nama maut. Ada namanya Bapak Saudara. Kalau yang pertama, kedua dan ketiga enggak ada nama. Yang ketiga dikasih nama maut, dikasih nama maut. Kalau kita belajar di Perjanjian Lama, kenapa ini dikatakan maut? Ya, dikatakan maut karena dalam sejarah orang-orang Yunani, maut ini kalau bahasa aslinya itu kepercayaan mereka itu adalah dewa kematian. Dalam sejarah Yunani, mereka percaya bahwa ini adalah dewa kematian. Ya, di mana ada dewa kematian, ya di situ pasti akan terjadi kematian. Kepercayaan mereka seperti itu. Dan soal yang kedua dikatakan ada kerajaan maut. Tadi ada di ayat yang ke-8 kalau kita perhatikan, yang penungganginya bernama maut dan kerajaan maut mengikutinya. Apa sih kerajaan maut, Bapak Ibu Saudara ya? Kerajaan maut ya ini berbeda dengan neraka. Berbeda Bapak Ibu Saudara. Kerajaan maut ini berbeda dengan neraka. Kalau kerajaan maut itu adalah tempat tinggal sementara atau persinggahan, bisa dikatakan persinggahan semua jiwa ya, atau semua orang-orang yang sudah mendahului kita, orang-orang yang sudah mati mendahului kita. Kerajaan maut adalah tempat persinggahan atau tempat tinggal sementara. Ya, kalau kita bahasa ya dari sini Hades. Hades berbeda dengan neraka. Berbeda dengan neraka. Kalau neraka itu tempat penghukuman. Tempat penghukuman akhir. Tempat penghukuman akhir. Tapi sering ada yang menggambarkan neraka itu kalau masuk neraka kita akan disiksa oleh iblis. Kita akan disiksa oleh setan. Tidak, Bapak Ibu Saudara ya, jangan menggambarkan seperti itu. Karena di neraka pun iblis pun disiksa. Ya, iblis pun disiksa di neraka. Ada ayatnya Bapak Ibu Saudara. Wahyu 20 ayat yang ke-10. Wahyu 20 ayat yang ke-10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Itu neraka Bapak Ibu Saudara. Jadi neraka itu tempat penghukuman akhir. Jadi semua atau segala sesuatu yang jahat pada akhirnya akan menuju ke lautan api atau neraka, akan disiksa. Jadi bukan cuma orang-orang yang tidak ikut Tuhan yang akan masuk neraka, bukan cuma orang-orang yang berbuat jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan yang masuk neraka, tapi iblis. Dikatakan firman Tuhan, iblis dan binatang itu. Binatang itu siapa maksudnya? Itu maksudnya antikristus. Jadi iblis, antikristus dan nabi-nabi palsu beserta dengan orang-orang yang jahat, pengikut-pengikut mereka akan masuk ke dalam penghukuman di neraka. Ya, jadi jangan lagi kita berimajinasi bahwa kalau orang-orang yang masuk neraka disiksa oleh iblis. Tidak ya, kita sama-sama dengan iblis. Bukan kita maksudnya. Maksudnya orang-orang yang jahat disiksa bersama-sama dengan si iblis itu. Jadi bukan disiksa oleh iblis. Yaitu firman Tuhan katakan. Ini menambah pengetahuan kita, supaya jangan lagi kita lihat di TikTok atau di mana kita asal percaya saja bahwa nanti akan disiksa oleh dewa kematian atau raja iblis. Tidak Bapak Ibu Saudara, karena iblis pun disiksa di neraka. Itu tempat penghukuman akhir. Ya, kita lanjut yang kelima. Materai yang kelima. Ini yang seru Bapak Ibu Saudara. Materai yang kelima.
berbicara soal aniaya pengikut Kristus. Aniaya bagi pengikut Kristus. Nah, ini yang seru. Boleh dibaca di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan. Dan ketika anak domba itu membuka patra yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagikah ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayanan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Nah, ini waktu aniaya bagi pengikut Kristus. Kita, Bapak Saudara, saudara dan saya, yang akan dianiaya. Dianiaya oleh apa? Kalau tadi firman Tuhan katakan dianiaya oleh karena kesaksian kita, karena firman Allah, karena nama Allah. Karena saudara dan saya percaya Yesus itu adalah Tuhan. Karena saudara dan saya mengalami kebaikan Tuhan. Ya, kita sering bersaksi kepada orang. Ya, itu firman Tuhan ini aniaya ditujukan bagi saudara dan saya. Aniaya bagi pengikut Kristus. Kenapa aniaya bagi pengikut Kristus? Jawabannya, Bapak Saudara boleh baca di Matius 24 ayat yang ke-14. Dan Injil ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, jadi ketika Injil diberitakan, ketika kesaksian-kesaksian diberitakan, nah, bermunculan kan dengan aniaya. Yang gereja kita mendengar gereja-gereja, apalagi yang mungkin baru-baru ini di Nigeria, Bapak Ibu Saudara, di Nigeria, bagaimana gereja dibakar, ya umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan lagi sementara ibadah, dibakar gerejanya, dikubur hidup-hidup dan segala macamnya. Aniaya bagi pengikut Kristus. Ya, aniaya bagi pengikut Kristus. Dan ketika Injil diberitakan, ketika kebenaran diberitakan, ada tiga reaksi manusia atau orang-orang setelah mendengar Injil. Yang pertama, ada yang menjadi percaya. Ya, ketika kita bersaksi, ketika kita memberitakan firman, ada orang yang tadinya tidak percaya kemudian menjadi percaya. Itu kuasa firman. Yang kedua, kalau kita melihat tadi ada orang yang tadinya tidak percaya kemudian menjadi percaya. Yang kedua, kalau kita melihat di sini ada orang yang tidak peduli atau acuh. Ada orang yang tidak peduli atau orang yang acuh. Ya, jadi ketika kita bersaksi, kita memberitakan firman, ada yang tidak peduli. Bodo amat lah, terserah nanti yang mau bagaimana, mau apa, terserah. Ada yang acuh. Ya, tapi ada firman Tuhan mengatakan, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap di atasnya. Nah, ini bagi orang-orang yang tidak acuh, bagi orang-orang yang tidak peduli dengan firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 36 yang tadi saya bacakan. Yohanes 3 ayat 36. Jadi yang pertama, ketika orang mendengarkan Injil, ada yang langsung percaya, dan yang kedua, ada orang yang tidak acuh atau tidak peduli. Yang ketiga, ada yang marah. Ketika kita bersaksi, ketika kita memberitakan Injil, ada yang marah. Dan yang marah ini mereka melakukan
aniaya, mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan aniaya terhadap orang-orang yang sudah lama menjadi pengikut Kristus atau orang yang baru percaya. Yang di situ juga di dalam Kisah Para Rasul pasal 18, di situ ada orang-orang yang baru percaya kepada Yesus. Waktu itu ada orang yang baru percaya kepada Yesus mendapatkan perlawanan. Siapa yang memberi perlawanan? Yaitu orang-orang yang marah ketika firman Tuhan disampaikan, orang-orang yang tidak suka ketika firman Tuhan disampaikan. Bisa nggak kira-kira kita menghindar dari hal-hal seperti ini? Atau sembunyi? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena firman Tuhan katakan Matius 24 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Nah itu, Bapak Ibu Saudara, kita yang hidup di dalam Tuhan, kita yang mengikut Kristus, firman Tuhan katakan kamu akan diserahkan, kamu akan disiksa, kamu akan dibenci oleh karena namaku. Ya buktinya itu kan, kita ibadah santai-santai, ada aja yang gereja tiba-tiba ditutup. Alasannya kenapa? Dia nggak suka. Itu sudah perbuatan firman Tuhan. Ya, kita akan diserahkan, kita akan dianiaya oleh karena nama Tuhan, karena kita percaya kepada Tuhan. Nah, banyak orang juga yang mau cari aman, mereka murtad, tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan mereka, supaya aman, supaya tidak dianiaya, supaya tidak dipersekusi, supaya tidak dibunuh atau disiksa dan segala macam. Tapi firman Tuhan katakan, Bapak Ibu Saudara, seperti yang pujian tadi, ya, yang bisa bertahan nanti akan dapat mahkota kehidupan. Siapa yang bisa bertahan akan selamat. Ya, makanya saya mau tanya dulu Bapak Ibu Saudara, kira-kira sampai hari ini mengikut Tuhan menyesal tidak? Yang menyesal boleh katakan? Nah, puji Tuhan, tidak ada yang menyesal ikut Tuhan. Ya, karena Bapak Ibu Saudara dan saya sudah merasakan yang bagaimana ikut Tuhan. Sekalipun mungkin perlahan, tapi pasti Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan kita mencari jalan pintas. Mungkin cepat, hilangnya juga cepat. Tapi kalau sesuatu yang berharga itu pasti kan sangat susah ya kita mendapatkannya. Untuk menciptakan satu emas yang murni itu harus dibakar dengan ratusan atau mungkin ribuan Celcius derajat panasnya api, ya, ditempa dan segala macam. Prosesnya sangat berat untuk mendapatkan sesuatu yang murni. Bapak Ibu Saudara mau masuk ke dalam kerajaan surga, Bapak Ibu Saudara mau mendapatkan tempat bersama dengan Bapa di surga, prosesnya pasti berat, pasti susah. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, setelah melihat bahwa nanti kita akan diserahkan, akan disiksa untuk dianiaya, ada yang berencana untuk murtad? Tidak ada ya. Jangan sampai ya Bapak Ibu Saudara. Kita tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya dulu waktu kecil, saya ingat waktu kecil, waktu kalau nggak salah 98 kalau nggak salah, perusahaan saya kan di Jakarta sama mama. Waktu kecil, waktu itu mendengarlah berita-berita bahwa perumahan atau komplek kami itu mau diserbu. Waktu itu lagi, pokoknya mencekam suasananya, lagi hujan, kilat, gitu ya. Saya masih ingat, waktu saya masih kecil, masih 4 tahun mungkin. Dibilang sama mama saya, nanti kalau misalkan saya lupa kata-kata tepatnya, tapi intinya nanti kalau misalkan kita dipisahkan, maksudnya diambil, dianiaya, segala macamnya, disuruh
menolak Tuhan atau tidak ikut Tuhan, jangan mau ya, tetap. Jadi kalau misalkan mama mau dibunuh, terus disuruh pilih, kamu mau pilih mama atau mau pilih Tuhan kamu gitu. Tuhan Yesus misalkan gitu, tetap pilih Tuhan, biarin aja mama dibunuh. Mama masih kecil kan, tidak tahu ya kan? Tapi itu 98 kalau saudara. Ya cuma sampai hari ini ya puji Tuhan belum terjadi ya kalau saudara. Tapi kita akan melihat akan ada waktunya seperti ini. Kita sudah melihat lebih dulu contohnya di negara Timur Tengah yang kita mungkin pernah dengar dulu, ISIS dan segala macam, orang hidup di lehernya dikorok lah karena mereka mengikut Tuhan, disuruh menyangkal, mereka tidak mau, akhirnya dibunuh. Itu contoh aniaya, nantinya akan lebih parah lagi Bapak Ibu Saudara. Itu belum apa-apanya karena baru satu negara bagian tertentu. Tapi aniaya ini nanti semua akan mengalami. Jadi tidak ada yang bisa terhindar dari aniaya ini, kecuali nanti kita sudah dipisahkan. Ya, kita menjadi gereja yang sempurna. Ada ayat-ayat lagi yang mungkin nanti ini ada beberapa slide-nya, mungkin bisa dikirim di WhatsApp ya, atau boleh nanti diminta. Dan ada 3 macam aniaya yang Bapak Ibu Saudara perlu tahu. Ada 3 macam aniaya. Yang pertama, aniaya secara fisik. Yang kedua, aniaya secara mental. Yang ketiga, aniaya secara rohani. Kalau aniaya secara fisik, Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya katakan, pembunuhan yang dilakukan oleh ISIS atau organisasi teroris di luar sana, bahkan ada juga di Indonesia, dia dibunuh hidup-hidup karena tidak mau menyangkal Tuhan. Ya, itu aniaya secara fisik, Bapak Ibu Saudara. Kalau aniaya secara mental, ya, aniaya secara mental ini penganiayaan yang dirasakan umat Kristen atau pengikut Kristus yang berada di dalam satu negara yang bisa dibilang kita minoritas. Ya, kita minoritas di negeri di Indonesia ini, kita minoritas. Aniaya secara mental artinya ketika kita mendengar gereja ditutup, ketika kita mendengar gereja di demo, ya kita akan menjadi takut. Mental kita akan mau ibadah takut. Mental kita teraniaya, Bapak Ibu Saudara. Ya, ketakutan, bahkan trauma untuk kita beribadah karena itu takut ditutup, takut dianiaya. Itu mental, aniaya yang dialami secara mental. Aniaya yang dialami secara rohani yang ketiga. Nah, yang ketiga ini aniaya secara rohani biasanya banyak atau dialami pelayan-pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan. Kita beberapa tahun terakhir mendengar tentang ada banyak pendeta yang mensahkan pernikahan sesama jenis. Ya, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Ya, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tahu firman Tuhan, rohnya itu teraniaya, Bapak Ibu Saudara, ketika melihat sesuatu yang salah tapi dilakukan oleh hamba Tuhan, sesuatu yang salah tapi dilakukan di atas mimbar. Roh kita itu teraniaya sebagai orang percaya. Kita melihat sesuatu yang benar tapi disalah gunakan, sesuatu yang salah justru dilegalkan menjadi benar, dianggap ya dinormalisasi, semua yang salah dianggap benar. Roh kita itu yang dianiaya, Bapak Ibu Saudara. Jadi 3 hal aniaya yang akan kita alami di akhir zaman. Aniaya secara fisik, secara mental, secara roh. Jadi tubuh, jiwa, dan roh semua teraniaya. Semua teraniaya. Ya, bahkan kalau kita melihat ya ada yang hamba Tuhan yang menikahkan dengan orang mati, Bapak Ibu Saudara. Kalau pernah dengar beritanya, itu di daerah Sulawesi lagi, mayoritas Kristen. Terjadi di sana, hamba Tuhan yang menikahkan, yang satu hidup, yang satu mati, dinikahkan. Gak tahu dapat pengajaran dari mana. Ya, tapi itu yang akan dialami. Itu baru awal mula, Bapak Ibu Saudara. Belum semua terjadi. Tapi kita sudah melihat tanda-tandanya. Ya, kita melihat bahwa, ternyata mantra yang kelima soal aniaya ini sudah banyak juga kita alami. Nah, jadi kita sudah bisa tahu
kira-kira kita sekarang posisinya ada di mana? Dan seberapa dekat Tuhan datang? Walaupun kita tidak tahu pasti kapan, tapi dengan kita melihat tanda-tanda ini, kita bisa memposisikan diri kita sekarang, kita ini di mana? Dan kedatangan Tuhan ini apa tandanya? Masih akan ada tanda-tanda lagi sebelum kedatangan Tuhan. Dan justru bukan semakin kita takut yang dengar pembunuhan, dengar aniaya, dengar kelaparan. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Jangan takut. Justru kita harus mempersiapkan mengalami hal-hal yang tadi kita sudah baca, yang tadi kita sudah lihat. Ya, aniaya, kelaparan, sakit siapa, ya itu kita akan alami. Yang tidak bertahan, Bapak Ibu Saudara, yang tidak bertahan itu nanti akan masuk dalam pemerintahan antikristus yang tidak bisa bertahan. Orang-orang yang tidak bisa bertahan. Siapa sih antikristus? Sampai saat ini kita belum tahu oknumnya siapa, pribadinya itu siapa. Tapi firman Tuhan katakan ya, antikristus, Bapak Ibu Saudara, antikristus itu bukan orang jahat, bukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, Bapak Ibu Saudara, buka 1 Yohanes 2 ayat 19. Kalau mau tahu antikristus itu siapa, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-19. Saya bacakan. Memang mereka berasal dari antara kita. Mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk kepada kita. Mereka itu tadi berasal dari kita, Bapak Ibu Saudara. Ini maksudnya oknum antikristus, pribadi antikristus. Dalam firman Tuhan yang lain juga kalau kita baca di ayat sebelumnya, ayat 18, di situ dibilang banyak antikristus. Ya, di situ ada kata-kata banyak antikristus. Tapi maksudnya bukan si oknum yang akan memimpin atau yang akan memerintah nanti, bukan. Maksudnya di sini rohnya antikristus. Jadi orang-orang yang menganiaya teroris atau orang-orang yang menganiaya umat Kristen, mereka sudah dipenuhkan dengan rohnya antikristus. Tapi bukan mereka antikristusnya, bukan pribadinya, bukan. Ya, pribadinya nanti akan muncul, tapi kita sudah dipisahkan. Kita sudah masuk ke dalam gereja yang sempurna dulu, baru oknumnya nanti akan muncul atau pribadinya akan muncul. Ya, itu nanti akan dibahas di selanjutnya, ya Bapak Ibu Saudara. Tapi yang pasti rohnya antikristus ini sudah banyak, yang menganiaya, yang membunuh dan menimbulkan kesusahan, itu dipenuhkan dengan roh-roh antikristus. Ya, tapi antikristusnya belum, oknumnya belum. Ya, saya akan percaya setiap kita ya tidak akan menjadi lebih takut, tapi akan menjadi lebih siap yang menghadapi hal-hal yang demikian yang kita sudah baca. Ya, sebab ayat terakhir Bapak Ibu Saudara, saya mau kita baca ini bersama-sama. Matius 24 ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-13. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. Matius 24 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, akan kesudahannya itu apa? Ya, ini aniaya, kelaparan, kematian, pembunuhan, peperangan, sampai nanti pemisahan. Itu kesudahannya Bapak Ibu Saudara bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Harus bertahan. Ya, makanya tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara,
ada yang sudah tidak tahan ikut Tuhan, atau ada yang menyesal ikut Tuhan, atau berencana untuk murtad, atau berencana untuk lari dari Tuhan. Ya, hati-hati Bapak Ibu Saudara, tidak akan selamat. Tapi firman Tuhan katakan yang bertahan sampai kesudahannya. Kalau perhatikan kata-kata yang bertahan, artinya ada yang menyerah. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita bertahan berarti ada yang menyerah. Nah, kita harus bertahan. Ya, jangan kita lari dari serangan, sembunyi, ya nggak bisa kemana-mana, tidak akan selamat. Firman Tuhan janjikan bagi setiap kita yang bertahan yang akan selamat. Ya, sore hari ini sampai di materai yang kelima dulu. Nanti selanjutnya akan ada pemisahan gereja Bapak Ibu Saudara. Kita akan dipisahkan sehingga kita tidak mengalami masa aniaya antikristus. Yaitu nanti di berikutnya. Dan sore hari ini sampai di sini dulu di materai yang ketiga dan sampai yang kelima. Yang pertama tadi tentang kedatangan Yesus yang pertama kali. Yang kedua tentang peperangan. Yang ketiga tentang kelaparan dan huru-hara. Yang keempat tentang sakit sampah dan kematian. Yang kelima tentang aniaya bagi pengikut Kristus. Ini yang tanda-tanda. Bapak Ibu Saudara mungkin setelah keluar dari sini sudah harus peka, ya harus melihat keadaan tanda-tanda. Karena jangan bersantai-santai, karena Tuhan sudah datang. Ya kalau saudara mau bersama-sama dengan Tuhan, ya dijemput dengan bukan pulang dari sini dijemput Tuhan, ya bukan. Maksudnya menyongsong Tuhan di awal-awal, ya bersama-sama kita terpisah dari dunia ini, tidak mengalami pemerintahan antikristus. Firman Tuhan katakan tetap bertahan sampai kesudahannya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Mungkin slide-nya agak macet-macet ya. Mungkin nanti boleh minta di WA atau mungkin nanti di share bagaimana nanti bisa saya share dari yang waktu minggu lalu yang pertama sampai yang terakhir ini. Nanti boleh di-share, mungkin dibaca-baca lagi, atau mungkin ada yang tidak percaya, ya boleh disesuaikan lagi dengan Alkitab, ya Bapak Ibu Saudara. Dan saya harap di pertemuan berikutnya, kalau bisa Bapak Ibu Saudara mau bawa kertas, bawa buku, ya untuk dicatat, untuk diingat, ya atau mungkin mau difoto juga slide-nya boleh, atau diminta juga boleh, ya Bapak Ibu Saudara, atau ya sama-sama. Namanya kita juga belajar, Bapak Ibu Saudara. Kita belajar. Saya pun juga kadang masih sering lupa kalau nggak dicatat atau difoto atau gimana. Tapi ini bentuk ya kita menghargai anugerah Tuhan. Ya tadi kan kita sudah menyanyikan lagu. Semua karena anugerah, semua karena kesempatan yang Tuhan berikan. Jadi kalau ada kesempatan untuk belajar, ada kesempatan untuk mengerti firman Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita belajar. Ya mungkin sekarang kita masih enak Bapak Ibu Saudara dengar firman Tuhan. Nanti firman Tuhan di akhir zaman justru orang-orang itu mencari firman Tuhan. Udah sulit baru cari firman Tuhan. Ya, nah sekarang kita lagi enak firman Tuhan bebas kita dengar. Nanti akan sulit, ibadah aja pasti nanti sulit ketika masa aniaya. Nah sekarang lagi ada kesempatan, ya sama-sama kita belajar. Ya mungkin bawa Alkitab, ya nggak salah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ada teknologi, ya puji Tuhan, ada fasilitas kita bisa baca di depan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau mati lampu, ya nggak bisa kita baca firman Tuhan kalau pakai gadget, pakai teknologi seperti ini. Ya kita harus punya juga Alkitab, harus punya Alkitab. Dan saya harap kita mulai bahwa saya dulu ditegur di sekolah Alkitab waktu
guru melihat Alkitab saya bersih, tidak ada coretan, saya diomelin. Kenapa? Gitu kan? Kan pikiran saya, kalau catat ya di buku aja, Alkitab jangan dicoret-coret. Pikiran saya begitu. Malah guru saya bilang, ketahuan, nggak pernah belajar, nggak pernah dicoret Alkitab. Tuhan udah mau datang, Alkitabnya masih bersih kan? Tuhan udah mau datang, tapi Alkitabnya nggak dicoret-coret. Artinya, nggak pernah buka Alkitab ya, gitu maksudnya. Tapi sudah, ya, tapi kita sama-sama, ya sore hari ini kita belajar, ya mempersiapkan diri kita secara pribadi. Ya saya yakin kita mendengarkan firman Tuhan, walaupun ada yang pasti yang tidak mengerti Bapak Ibu Saudara, karena mungkin keterbatasan saya dalam menyampaikan. Tapi berdoa, ya berdoa, karena Roh Kudus nanti akan membuat Bapak Ibu Saudara mengerti. Tapi belajar juga, ya Roh Kudus kan mengajarkan, mengingatkan. Apa yang mau diingatkan kalau kita tidak belajar? Puji Tuhan.